Pada tanggal 28 Agustus 2025, rencana demonstrasi besar-besaran diperkirakan akan berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta. Demo ini dipicu oleh berbagai isu sosial dan politik yang sedang berkembang di masyarakat, termasuk masalah ekonomi, hak asasi manusia, dan kebijakan pemerintah yang dianggap telah menjadikan banyak kontroversial. Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh, berencana besok akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka, khususnya para buruh. Namun, di balik niat mulia untuk menyampaikan aspirasi, ada kekhawatiran tentang potensi kekerasan dan kericuhan yang bisa saja terjadi. Mengingat sejarah demonstrasi di Indonesia yang seringkali berakhir dengan ketegangan. Sebagian besar kelompok yang terlibat dalam demonstrasi ini mengklaim bahwa aksi mereka adalah bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Isu utama yang diangkat adalah ketidakadilan ekonomi, pengangguran yang terus meningkat, dan rendahnya daya beli masyarakat. Banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak cukup mendengarkan aspirasi rakyat, terutama kelompok marginal yang semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah keputusan politik yang kontroversial telah memicu protes di berbagai wilayah. Kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, pemotongan subsidi, dan perubahan undang-undang yang berpotensi merugikan sebagian besar rakyat. Semuanya menjadi bahan bakar utama bagi rencana aksi besar-besaran pada tanggal 28 Agustus 2025. Para pengkritik pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini semakin menambah beban hidup masyarakat kecil yang sudah terhimpit dengan inflasi yang terus naik. Tidak hanya isu ekonomi yang menjadi perhatian utama, tetapi ada juga berbagai masalah sosial yang terus berkembang. Salah satunya adalah isu kebebasan sipil, di mana beberapa kelompok menuntut agar pemerintah lebih terbuka dalam hal kebebasan berpendapat dan berserikat. Beberapa kelompok merasa bahwa hak-hak dasar mereka menjadi warga negara seringkali terabaikan dalam kebijakan yang tidak transparan. Demonstrasi ini pun menjadi sarana untuk menuntut reformasi dalam berbagai aspek pemerintahan yang dirasa tidak adil. Meskipun tujuan utama dari aksi ini adalah untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, beberapa pihak juga menganggap bahwa demo ini adalah menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat. Hal ini terutama terlihat pada dukungan yang diberikan oleh berbagai organisasi non-pemerintah atau NGO dan kelompok mahasiswa yang merasa bahwa suara mereka perlu didengar. Mereka ingin menunjukkan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk aparat keamanan. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa demonstrasi ini akan dapat berakhir dengan kekerasan. Melihat sejarah panjang aksi demonstrasi di Indonesia, kericuan dan bentrokan antara demonstran dan juga aparat kepolisian seringkali menjawarnai peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, sejumlah kelompok yang terlibat dalam demo ini telah mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian dan menghindari tindakan anarkis. Namun masih ada kekhawatiran bahwa oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan yang merusak. Bentrokan antara aparat kepolisian dan demonstran pada masa lalu menunjukkan bahwa ketegangan bisa meningkat sangat cepat, terutama jika ada pihak yang merasa terprovokasi atau terancam. Oleh karena itu,
pihak kepolisian telah menghimbau agar aksi 28 Agustus 2025 dilakukan dengan cara yang damai dan tertib. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka mendukung hak setiap warga negara untuk berdemonstrasi, mereka juga harus memastikan agar aksi tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas publik. Di sisi lain, beberapa kelompok pendukung pemerintah juga memperingatkan agar demo ini tidak menjadi ajang untuk merusak citra negara dan pemerintah di mata dunia internasional. Mereka menekankan bahwa dalam berdemonstrasi ada yang harus dialog dan komunikasi yang harus konstruktif. Bahkan bukan hanya dengan turun ke jalan. Nah, dialog antara pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai solusi yang lebih dari dibandingkan dengan aksi unjuk rasa yang berpotensi menambah kerusuhan. Rencana aksi ini tentu saja tidak hanya melibatkan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah, tapi juga berasal dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang ada, beberapa serikat. Nah, pekerja misalnya turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi pekerjaan yang lebih layak, teman-teman. Kelompok-kelompok ini juga akan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan buruh dan pekerja di Indonesia. Sementara itu, ada juga kelompok-kelompok yang merasa bahwa demonstrasi adalah kesempatan untuk menuntut perubahan dan lebih fundamental dalam struktur politik negara. Mereka menginginkan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang lebih transparan. Nah, isu-isu itu atau seperti itu menghapus korupsi, tentang penghapusan korupsi. Isu-isu seperti penghapusan korupsi, penegakan hukum yang lebih adil, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas akan menjadi bagian dari tuntutan mereka. Namun meskipun banyak yang mendukung aksi ini, ada juga suara-suara yang mengingatkan tentang potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh demonstrasi yang berlarut-larut. Ada kekhawatiran bahwa kerusuhan yang terjadi selama demo bisa merusak perekonomian, menghancurkan infrastruktur, dan memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional. Bagi sebagian orang, di kerusuhan lebih merugikan rakyat kecil daripada pihak yang berkuasa karena mereka akan paling banyak terdampak oleh kerusuhan yang telah terjadi. Dalam menghadapi hal ini, banyak pihak menyarankan agar para demonstran tetap menjaga sikap damai dan menghindari segala bentuk kekerasan. Aksi demonstrasi memang merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak tontonan sosial dan ketertiban umum. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus bisa memberikan atau membedakan antara menyuarakan pendapat dengan menghormati hak-hak orang lain dan menjaga stabilitas negara. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa perubahan yang diinginkan tak bisa dicapai melalui kekerasan. Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kemajuan seringkali lebih harus melalui jalur yang lebih damai dan penuh toleransi. Para pemuda dan peserta demonstran harus bisa menjadi contoh dalam menjaga martabat bangsa dengan menegakkan prinsip-prinsip demonstrasi tanpa harus merusak apa yang sudah ada.